Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Media Uzbekistan membongkar alasan Timur Kapace gagal menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, perbedaan posisi yang ditawarkan serta target tinggi menjadi pemicu utama. Informasi lainnya, pemirsa, ex-pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali mengunjungi Indonesia pada Kamis 4 Desember. Pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan bahwa kedatangannya untuk berlibur. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Jelang SEA Games 2025 Thailand, pelatih Indra Syafri kembali memanggil pemain. Kali ini, winger Persik Kediri Rifki Raifarandi mendapat kesempatan usai Marcelino Ferdinand absen karena menderita cedera. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memastikan Marcelino Ferdinand batal memperkuat Garuda Muda di SEA Games 2025 Thailand. Gelandang AS Trensin itu mengalami cedera hamstring yang membuatnya tidak dapat bergabung dengan skuad. Sebagai pengganti, Indra memanggil winger Persik Kediri, Rifki Raifarandi. Rifki dikabarkan telah terbang ke Thailand pada Rabu untuk menyusul para pemain lain yang sudah berada di negeri Gajah Putih sejak Jumat pekan lalu. PSSI menyampaikan bahwa Marcelino sebenarnya sangat antusias tampil di SEA Games dan ingin membantu Garuda Muda. Namun kondisi cedera memaksanya absen dan gagal bermain bersama Ivar Jenner serta rekan-rekan lainnya. Marcelino merupakan satu dari 4 pemain abroad yang dipilih Indra dalam skuad final SEA Games 2025. Adapun penggantinya, Rifki Rai, dikenal sebagai winger lincah yang memperkuat Persik Kediri. Performa pemain 21 tahun itu musim ini belum sebaik musim sebelumnya. Dengan baru sekali tampil, yakni saat melawan PSIM Yogyakarta dan hanya bermain selama 19 menit. Pada musim lalu, Rifki mencatatkan 19 penampilan dan 10 kali turun sebagai starter bersama Persik. Pelatih asal Uzbekistan Timur Kapace dikabarkan menolak tawaran PSSI. Media Uzbekistan menyebut penolakan tersebut dipicu adanya perbedaan posisi yang ditawarkan serta target yang dianggap terlalu membebani.
Pelatih asal Uzbekistan Timur Kapace dilaporkan menolak tawaran PSSI untuk menangani timnas Indonesia. Informasi tersebut terungkap setelah media Uzbekistan membocorkan detail negosiasi yang tidak mencapai kesepakatan. Penolakan itu terjadi pada awal Desember 2025, menyusul kunjungan Kapace ke Jakarta pada November sebelumnya. Menurut laporan media Uzbekistan UPL.UC, Kapace keberatan menerima tawaran karena PSSI hanya menyiapkan posisi sebagai pelatih timnas U23 bukan tim senior. Selain itu, PSSI membebankan target besar, yakni membawa timnas U23 lolos ke Olimpiade 2028, yang mengharuskan skuad Garuda Muda menembus 3 besar Piala Asia U23 2028. Negosiasi antara kedua pihak yang sempat memicu spekulasi publik Indonesia itu akhirnya berujung tanpa kesepakatan. Setelah menolak tawaran tersebut, Kapace langsung menyetujui kontrak dengan klub asal Uzbekistan FC Navbahor dan mulai memimpin latihan pada 1 Desember 2025. Keputusan ini sekaligus mengakhiri harapan banyak pihak yang menginginkan dirinya menukangi timnas Indonesia. Kabar Joy Palu Pesi gelandang timnas Indonesia bergabung dengan Persib Bandung kini semakin menguat. Peluang pemain berusia 32 tahun itu merapat disebut semakin dekat. Gelandang timnas Indonesia Joy Palu Pesi dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Persib Bandung pada putaran kedua Super League 2025-2026. Rumor kepindahan Palu Pesi ke Persib sebenarnya sudah mencuat menjelang penutupan bursa transfer putaran pertama.
Saat itu ia disebut-sebut akan diplot sebagai tandem Tom Haye di lini tengah Maung Bandung. Meski isu tersebut sempat mereda, spekulasi mengenai kedatangannya kembali menguat dalam beberapa pekan terakhir. Menurut data Transfermarkt, peluang pemain 32 tahun itu merapat ke Persib mencapai 57%. Bahkan sejumlah pengamat meyakini bahwa Pelu Pessi hanya tinggal menunggu waktu untuk diperkenalkan secara resmi. Jika transfer ini terrealisasi, Pelu Pessi diprediksi menjadi tambahan penting bagi Persib, terutama untuk memperkuat sektor tengah. Diketahui, Persib sendiri mengusung target besar musim ini dengan mempertahankan gelar Super League, sekaligus melangkah jauh di kompetisi Asia. Kehadiran Joy Pelu Pessi diharapkan mampu menambah energi, stabilitas, serta kedalaman skuad. Pelatih Boyan Hodak pun mendapat lebih banyak pilihan ketika menghadapi cedera pemain atau hukuman kartu. Minat AC Milan terhadap Jay Itzes diperkirakan akan mendorong nilai transfer kapten Garuda itu meroket drastis. Rossoneri dikabarkan terus memantau perkembangannya di Sassuolo jelang pembukaan bursa transfer Januari. Harga transfer Jay Itzes diprediksi melonjak jika ia benar-benar bergabung dengan AC Milan. Kapten Timnas Indonesia itu mulai dikaitkan dengan Rossoneri menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Jendela transfer musim dingin akan kembali dibuka bulan depan. Klub-klub Serie A bersiap melakukan pergerakan untuk memperkuat skuad masing-masing. Sebelumnya, Milan sempat dikabarkan membidik Sergio Ramos. Namun pada Rabu 3 Desember 2025, nama Jay Itzes muncul sebagai opsi baru. Informasi tersebut disampaikan oleh jurnalis Italia, Luca Cili, yang menyebut bahwa Milan belum menjalin negosiasi langsung, tetapi terus memantau perkembangan situasi sang bek di Sassuolo. Itzes sendiri baru bergabung dengan Sassuolo setelah direkrut dari Venezia pada bursa transfer musim panas lalu dengan biaya 8 juta euro. Meski begitu, nilai pasarnya saat ini tercatat 7,5 juta euro menurut Transfermarkt. Dengan kontrak jangka panjang yang masih berlaku, Milan tentu harus mengeluarkan biaya transfer signifikan jika serius ingin mendatangkannya.
Menurut media Italia, Milan Pers, Idzes bisa ditebus dengan harga sekitar 15 juta euro. Angka tersebut masih tergolong terjangkau bagi klub sebesar Milan. Namun bagi Idzes, nilai itu berarti kenaikan hampir 2 kali lipat dari harga transfer sebelumnya. Federasi Pemain Sepak Bola Profesional Internasional atau FIPRO merespon terkait sanksi FIFA terhadap 7 pemain naturalisasi Malaysia. FIPRO mengecam hukuman larangan bermain selama 1 tahun tersebut dan menilai para pemain hanya menjadi korban. Federasi Pemain Sepak Bola Profesional Internasional atau FIPRO mengecam keputusan Komite Banding FIFA yang menjatuhkan hukuman kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen. Adapun pemain yang terdampak sanksi tersebut adalah Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Yon Irazabal, dan Hector Hevel. Mereka mendapat larangan bermain selama 12 bulan serta denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 41,2 juta rupiah. Meski proses banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS masih berlangsung, FIPRO mengecam hukuman FIFA. Menurut FIPRO, para pemain tersebut merupakan korban dan tidak terlibat dalam pemalsuan dokumen. Organisasi itu menilai kesalahan tidak berada pada pihak pemain. FIPRO juga menyebut para pemain tidak pernah menerima konfirmasi resmi dari FIFA terkait kelayakan naturalisasi mereka. Dalam pernyataannya, FIPRO menegaskan 7 pemain tersebut telah mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan pemerintah Malaysia. Mulai dari penyerahan dokumen pribadi, menjalani verifikasi di hadapan pejabat berwenang, mengikuti proses pengambilan sumpah, menerima paspor resmi, hingga menunggu persetujuan kelayakan dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengunjungi Indonesia pada Kamis 4 Desember. Saat dijumpai di Bandara Soekarno-Hatta, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan bahwa kedatangannya hanya untuk berlibur.
Halo Coach, Halo. apa kabar? Hai, Sehat. Coach, kedatangannya ke Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengunjungi Indonesia pada Kamis 4 Desember. Belum? Artinya bisnis sendiri. No. Holiday. Oh, holiday. Oke. Selama berapa hari? Saat dijumpai di Bandara Soekarno-Hatta, Sinteyong mengaku kedatangannya ke Indonesia untuk berlibur dan bertemu dengan teman-temannya. Berapa hari, Bang? Berapa hari? Berapa hari? Iya. Tanggal 14 akan balik ke Korea. Akan kembali ke Korea. Ini memang ada kunjungan bisnis atau Kita seperti apa? hanya untuk teman-teman ketemu. Oh, teman-teman ketemu aja. Artinya holiday, Bang? Holiday. Oke, di mana? Jakarta atau? Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan kedatangannya bukan untuk bertemu PSSI. Selatan. Oh, dengan siapa nama? Akunya Sung. Ya. Sun. Sung. Sun. Oke. Oke. Sebagai informasi, saat ini PSSI tengah mencari sosok pelatih pengganti Patrick Kluivert yang tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert dipecat setelah gagal membawa timnas Indonesia ke round 4 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinteyong dijadwalkan akan berada di Jakarta hingga 14 Desember mendatang. Halo Coach. Apa kabar? Sehat. Coach, kedatangannya ke Indonesia lagi. Apakah emang ada bisnis atau memang panggilan dengan PSSI? Belum? Artinya bisnis sendiri. No. Holiday. Oh, holiday. Oke. Selama berapa hari di Indonesia? Meski agenda lengkapnya tidak diungkap, namun kehadiran mantan pelatih Ulsan Hyundai menjadi sorotan para pecinta sepak bola nasional. Berapa hari, Bang? Berapa hari? Berapa hari? Iya. Tanggal 14 akan balik ke Korea. Akan kembali ke Korea. Ini memang ada kunjungan bisnis atau Kita seperti apa? hanya untuk teman-teman ketemu. Oh, teman-teman ketemu aja. Artinya holiday, Bang? Holiday. Oke, di mana? Jakarta atau? Jakarta. Jakarta aja. Akan Oke. stay di hotel Jakarta. Hotel Selatan, Pusat? Selatan. Selatan. Kok dengan siapa nama? Akunya Sung. Ya. Sun. Sung. Sung. Oke. Thank you. Oke. 차 어디지? 동진아, 넘어가자. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.